Timnas U22 yang mewakili Indonesia dalam gelaran Pesta Olahraga Asia Tenggara SEA Games di Kamboja berhasil merebut medali emas setelah secara dramatis mengalahkan Thailand. Ya, pencapaian ini tentu saja sudah disambut sukacita masyarakat Indonesia. Tapi pertanyaannya, Regina dan juga saudara, apakah ini menjadi penanda nih kebangkitan dunia sepak bola Indonesia? Nah, kita nantikan ya. Tapi sebelumnya kita bahas dalam Kopi Pagi, komentar pilihan liputan pagi bersama Mehdi Hairiasti. Gelaran pesta olahraga terbesar se-Asia Tenggara atau yang biasa dikenal dengan SEA Games baru saja berakhir pada 17 Mei kemarin di Kamboja. Secara perolehan medali emas, Indonesia berada di peringkat ketiga di bawah Vietnam dan juga Thailand. Tapi masyarakat Indonesia tentunya tetap bangga, apalagi para pecinta sepak bola tentunya sangat bergembira. Pasalnya setelah 32 tahun, akhirnya timnas sepak bola Indonesia berhasil meraih medali emas. Timnas Indonesia U22 berhasil mengalahkan pemilik 16 medali emas SEA Games, yakni Timnas Thailand dalam final cabang olahraga sepak bola putra. Lantas, bagaimana tanggapan masyarakat mengenai raihan Timnas Indonesia U22 dalam SEA Games kali ini? Bersama saya Mehdi Hairiasti dan juru kamera Tikno Handoko. Inilah Kopi Pagi, komentar pilihan liputan 6 pagi. Pertandingan final cabang olahraga sepak bola yang paling ditunggu-tunggu di SEA Games Kamboja 2023 dimulai di Stadion Phnom Penh Olimpik, Phnom Penh, Kamboja. Timnas U22 Indonesia kontra Timnas U22 Thailand. Pertandingan tersaji seru, menegangkan, penuh drama, serta bertensi tinggi. Tim Garuda Muda menang 2-0 di babak pertama. Tertinggal, tim Gajah Putih semakin meningkatkan tempo permainan. Pertarungan semakin panas, apalagi setelah pasukan muda Gajah Putih berhasil menyamakan kedudukan di babak kedua. Ricuh di dalam lapangan tak terhindarkan. Situasi kembali normal, pertandingan dilanjutkan. Dan pada akhirnya Garuda Muda lah yang menjadi juara, menghempaskan pemegang 16 medali emas di seluruh ajang SEA Games Thailand 5-2. Medali logam mulia emas disematkan kepada para punggawa serta tim kepelatihan Timnas U22. Akhirnya, penantian selama 3 dekade lebih tercapai. Seluruh rasa berkecamuk. Juga di tanah air, kegembiraan sangat terasa, utama bagi pecinta sepak bola. Orang nomor 1 di negeri ini juga tak luput dan larut dalam kegembiraan. Sampai-sampai dalam kunjungan kerjanya di Medan, Sumatera Utara, Presiden Jokowi mentraktir anggota Kabinet Indonesia Maju yang ikut nonton bareng final cabang sepak bola putra SEA Games Kamboja 2023 makan durian. Sangat happy banget. Karena Indonesia Thailand 5-2. Yang saya sampaikan kemarin kan, mental pemenang, mental juara itu memang kelihatan sekali ada. Masyarakat juga berkomentar atas keberhasilan Timnas U22 cabang sepak bola SEA Games yang mampu meraih medali emas. Senang banget dong pastinya, Indonesia juara. Diam dulu. Untuk yang kedua kali ya. Kedua kali akhirnya Indonesia juara setelah 32 tahun, pasti rasanya senang banget sih. Itu ngebanggain Indonesia banget. Dan untuk timnas Indonesia semoga bisa sukses terus dan bisa bawa banyak medali lagi dan piala lagi buat Indonesia.
Kita sebagai wartawan pun ngikutin dari mereka berlaga melawan Vietnam, kemudian masuk final, kemudian final pun dramatis banget. Jadi kita wartawan pun cukup deg-degan juga ya. Mengakui cukup sport jantung juga. Tapi ketika timnas berhasil juara, kita sangat bersyukur dan itu membuktikan bahwa kita memang mental pejuang. Luar biasa, ini sportnya sport fisik atau sport jantung? Sport jantung kita nontonnya, luar biasa. Garuda tidak ada gol. Wah, seneng banget rasanya. Pastinya kita juga bangga gitu. Kakak-kakak timnas itu bisa menangin emas gitu. Bangga banget sih. Wah, seneng banget Bang, alhamdulillah seneng banget, bahagia banget Bang. Penantian 32 tahun Bang, Masya Allah. Kalau pemainnya yang kemarin dilihat yang paling bagus menurut Ibu siapa, Bu? Menurut aku ini Sananta. Iya, Sananta Bang, golnya cantik banget Bang. Ini bukti kebahagiaan kita berkumpul di sini, memberikan dukungan, kita tumbuhkan nasionalisme kita di Bundaran HI untuk mendukung timnas. Saya berharap ke depan bahwa sepak bola Indonesia bisa berbicara banyak di Asia maupun di dunia. Yalah bangga lah, sangat dan sangat bangga. Bangganya gimana Pak? Ya bangga lah, pas dengan prediksi kita akan menang, udah itu aja. Kemarin waktu nonton perasaannya gimana? Ini kan dari 2-1, 2 sama, udah hampir juara nih, ternyata peluitnya diituin lagi. Emang bener, agak cemas juga. Soalnya agak sedikit licik itu wasitnya. Bener, terus terang saya mah. Gak pas gitu itu wasitnya kayak begitu. Larut dalam kegembiraan tentunya sah-sah saja. Tapi dalam ajang SEA Games, Indonesia baru meraih 3 medali emas dalam cabang olahraga sepak bola. Tentunya raihan medali emas dalam ajang SEA Games kemarin di Kamboja ini bisa menjadi cambuk sekaligus titik balik dari perkembangan sepak bola di Indonesia. Bukan hanya timnas usia mudanya saja, timnas senior juga harus berprestasi. Dan tentunya menjadi berprestasi ini menjadi tantangan tersendiri. Meriah, masyarakat tumpah ruah di sepanjang Jalan Sudirman sampai Bundaran Hotel Indonesia, Jakarta mengelulukan arak-arakan kontingen Indonesia di SEA Games Kamboja 2023. Suasana semakin riuh kala bus terbuka yang membawa timnas U22 peraih medali emas cabang sepak bola putra melintas. Bus berjalan lambat dan sempat terhenti, tertahan masyarakat yang ingin mendekat dan mengucapkan selamat kepada Garuda Muda. Terlebih lagi saat bus terbuka tiba di Stadion Gelora Bung Karno, Jakarta. Teriakan histeris penggemar sepak bola tanah air mengiringi punggawa serta staf kepelatihan Garuda Muda saat turun dari bus menuju panggung di Stadion Gelora Bung Karno. Sepanjang sejarah perhelatan pesta olahraga SEA Games, Indonesia baru mencatatkan 3 kali meraih medali emas cabang sepak bola putra. Emas pertama diraih timnas yang pada saat itu diisi pemain-pemain senior di tahun 1987 yang digelar di Jakarta. Di partai final, timnas Indonesia berhasil mengalahkan timnas sepak bola Malaysia dengan skor 1-0. 4 tahun kemudian saat SEA Games diselenggarakan di Manila, Filipina, timnas sepak bola Indonesia kembali merebut medali emas. Tim Merah Putih berhasil menaklukkan Thailand melalui drama adu penalti. Pasukan Garuda Muda menang 4-3 atas pasukan Gajah Putih. Keberhasilan tim Garuda Muda sangat patut diacungi jempol. Tapi tetap saja jangan pernah terlena dan larut dalam kegembiraan yang berlebihan. Karena masih banyak sisi yang harus dibenahi dalam upaya memajukan persepakbolaan tanah air. Pencapaian timnas U22 emas di cabang sepak bola SEA Games tentunya bisa menjadi cambuk atau titik balik kebangkitan dunia persepakbolaan di tanah air. Ya, yang saya sebut tadi adalah golden entry point. Hati-hati, ini kesempatan emas. Ya, kita sudah meraih medali emas di SEA Games. Artinya kita lah yang terbaik nih untuk kawasan ASEAN. Tinggal kita di Asia. Nah, kalau kita di ASEAN sudah lolos, berarti tantangan kita dari wilayah timur itu hanya 3. Jepang, Korea, China. Di wilayah barat Asia, itu di Saudi Arabia. Irak, Iran, itu langganan mereka. Kalau yang lainnya mungkin. Nah, peta kekuatan ini, pekerjaan besar bagi PSSI itu, untuk mulai melangkah ini, pemain-pemain ini dipersiapkan ke arah sana. Segala halnya, Mbak. Mentalnya. Kalau soal aspek teknik, jangan dibahas lagi. Mereka sudah punya bekal teknis, tinggal pola permainannya, strateginya, kemudian pola latihannya.
PSSI sebagai induk organisasi yang menaungi dunia persepakbolaan tanah air tentunya memiliki program jangka panjang serta berkesinambungan untuk timnas muda dan timnas senior agar lebih bisa berbicara dalam kancah sepak bola di kawasan Asia Tenggara, Asia bahkan dunia. Euforia kan udah selesai. Ya. Ini udah selesai. Ya, jangan saya mengharapkan tim nasional ini dipuji terbang, nanti dicaci jatuh. Nah, euforia ini mestinya sudah selesai hari ini. Kita harus benar-benar mempersiapkan lagi ya tim nasional kita. Makanya tadi waktu di panggung saya bilang saya akan memberi kesempatan tim SEA Games untuk bermain di Asian Games. Jadi mereka benar-benar walaupun semua tim Asia itu pemain senior, tetapi sesuai dengan tentu pembicaraan waktu di sini dengan Pak Presiden, kita ingin tim U20, U22 ini jadi juga core masa depan kita. Untuk tentu World Cup 2026, World Cup 2031, yang kita punya cita-cita tidak mudah, tapi jalannya harus ke sana. Asa yang sama juga dirasakan masyarakat yang sangat menginginkan kemajuan sepak bola tanah air. Menurut saya sih itu udah perfect banget sih mainnya. Mainnya udah rapi, paling tinggal dijaga kekompakannya aja udah. Kalau untuk liga ini sih paling dari wasitnya, terus juga untuk pemainannya jangan terlalu kasar kalau untuk di liga. Yang pasti jangan sampai puas dulu sampai hari ini, masih panjang perjalanan kita, tetap semangat Garuda Muda. Semoga kita bakal meraih juara, nggak cuma di Asia tapi dunia. Paling penting istilahnya cari pelatih-pelatih yang handal, yang tahu arti sebuah sepak bola kekinian. Jangan yang jadul-jadul. Jangan. Yang penting adalah pembinaan dari usia dini, liga jangan kocar-kacir, liganya harus bersih, harus bagus, harus lancar supaya berprestasi lagi. Garuda di dadaku. Menurut aku udah nggak ada yang kurang sih Bang, udah semuanya profesional. Yang penting mental juara Bang, pastinya Bang. Liganya gimana? Liganya harus dijalani lagi? Iya, harus dijalani lagi Bang. Saya sepakat dengan langkah-langkah Pak Erick Thohir ya, untuk membersihkan para watak calo, para watak-watak bandit yang ada di tubuh PSSI. Karena mungkin berangkat dari situ, saya rasa bahwa sepak bola ke depan Indonesia akan bicara banyak di pentas dunia. Masyarakat Indonesia, khususnya insan sepak bola tentunya sangat berharap sepak bola Indonesia bisa terus mengalami kemajuan. Tidak hanya berhasil meraih medali emas di ajang SEA Games, tapi juga menjadi juara di turnamen tingkat Asia Tenggara, menjadi juara di Piala Asia, dan bahkan bisa berlaga di Piala Dunia. Demikian Kopi Pagi kali ini. Sampai jumpa dan salam SCTV.